wabarakatuh, student viewers atau stewards. Kembali lagi dalam program Jurnalis Sekolah. Jurnalis Sekolah akan menampilkan berita seputar sekolah Muhammadiyah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Makanya kami menyebut kalian student viewers atau stewards. Bahkan siswa-siswi sekolah Muhammadiyah manapun bisa ikut berpartisipasi langsung atau melakukan reportase selayaknya seorang jurnalis. Masih inget gak kita waktu itu mampir melihat sekolah yang kece, yaitu Perguruan Islam Ruhama, Lab School of UHAMKA. Perguruan Islam Ruhama merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Perguruan Islam Ruhama ini menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah kejuruan. Nah, bagi stewards yang waktu itu belum nonton tentang Ruhama, yuk kita simak aja penjelasan dari Direktur Perguruan Islam Ruhama, Lab School of UHAMKA. Perguruan Islam Ruhama, Lab School of UHAMKA adalah perguruan yang memiliki 4 unit lembaga pendidikan, TK, SD, SMP, dan SMK. Alhamdulillah, SD, SMP, SMK itu terakreditasi A. Tentu atas kualitas yang dimiliki sekolah ini dari segi sarananya, tenaga kependidikannya, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan Sekolah Laboratorium of UHAMKA. Tentu UHAMKA yang terakreditasi A memiliki motivasi kuat ya untuk menjadikan perguruan Ruhama ini adalah perguruan Islam yang berkualitas. Alhamdulillah, guru di perguruan Islam Ruhama ini semuanya S1 dan mayoritas sekarang sedang melanjutkan pendidikan ke S2. Kebetulan ada program peningkatan kualitas dari UHAMKA bagi guru-guru perguruan Ruhama ini harus meraih pendidikan S2. Oleh karena itu maka untuk SD, SMP, dan SMK ada beberapa guru, bahkan puluhan guru yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Pascasarjana. Tentu juga yang sudah S2 seperti dari UIN Jakarta dan perguruan tinggi lainnya sudah ada yang menjadi tenaga pendidik di tempat ini. Perguruan Ruhama ini menjadi proyek percontohan untuk pelaksanaan kurikulum 13. Terutama untuk SD. Di saat sekolah-sekolah yang lain kemudian masih ragu untuk menerapkan kurikulum 13, justru SD Islam Ruhama khususnya dan menyusul juga SMP itu dijadikan sebagai percontohan dalam pelaksanaan kurikulum 13. Dan tidak banyak sekolah yang dijadikan proyek percontohan ini, tentu dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya adalah sarananya, tenaga kependidikannya, atau tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya itu yang dipandang memadai. Berbagai prestasi yang diraih oleh perguruan Islam Ruhama, terutama dalam hal bidang akademik, tentu untuk tingkat provinsi ini sudah banyak.
Bahkan untuk silat ya itu sudah sampai tingkat nasional. Ya. Sesuai dengan perguruan Islam, maka perguruan Islam Ruhama punya unggulan terutama pada bidang tahfiz Al-Quran. TK itu harus hafal paling tidak 13 surat ya, dari Al-Hakumut Takasur, At-Takasur sampai An-Nas. Itu modal untuk sholat taraweh. Kemudian untuk SD itu juz 30. Kemudian untuk SMP itu juz 28, 29 dan 30 atau mengambil salah satu juz dari 30 juz. Misalkan juz pertama ya. Kemudian juz ke-29 dan 30 itu bebas saja. Dan alhamdulillah rata-rata sudah hampir tamat ya, karena itu ditargetkan. Begitu lulus untuk SD itu 1 juz harus sudah hafal, sementara SMP minimal 2 juz. Nah, tapi diusahakan kalau 3 juz itu berarti memang benar-benar tercapai, karena itu targetnya 3 juz. Tapi paling tidak 2 juz lulus dari SMP ini harus sudah hafal anak-anak. Nah, di samping itu juga selain tahfiz juga tentu yang datang ke SMP atau perguruan Islam Ruhama ini beragam kemampuan baca Al-Qur'annya. Nah, kami mengadakan program pemberantasan membaca Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya kepada murid, juga kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di samping itu kami juga membina tentang tata cara ibadah. Ya. Tata cara ibadahnya itu dibina di sini. Terutama karena ini adalah perguruan Islam Ruhama, Lab School of Uhamka, maka ada program semacam Baitul Arqam, Darul Arqam, sebagaimana program pembinaan pengkaderan di Muhammadiyah. Jadi sekarang bukan satu rahasia lagi ya, bahwa untuk menilai satu lembaga pendidikan tidak harus datang berkunjung ke lokasi lembaga pendidikan, tetapi bisa melihat dari berbagai sumber, diantaranya adalah internet ya. Dan termasuk pendaftarannya pun maka dilakukan secara online. Seluruh masyarakat bisa melihat bagaimana proses pendaftaran peserta didik baru melalui online itu, dan itu sangat mudah. Kira-kira itu yang umum dilakukan, dan di Ruhama ini sudah sejak awal program pendaftaran lewat online ini sudah direncanakan. Stewards, itu dia tadi profil dari perguruan Islam Ruhama, Lab School of Uhamka. Oh iya Stewards, hampir 1 tahun ini coronavirus atau yang lebih dikenal COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan baru yang kita lakukan sehari-hari, terutama di sekolah. Dunia pendidikan terutama pada lingkungan sekolah dan proses belajar mengajar bagi peserta didik di berbagai tingkatan, terutama di Ruhama, mulai dari satuan PAUD, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah kejuruan. Nah, hampir 1 tahun semua peserta didik melewati proses belajar mengajar pada masa pandemi ini. Sekolah dan pendidikan pun harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Perguruan Islam Ruhama pun, khususnya SMP Islam Ruhama, sudah mempersiapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan maksimal. Guru-guru di Ruhama, khususnya di SMP, dibekali beberapa pelatihan seperti mendesain media pembelajaran dengan memanfaatkan media daring dalam internet atau online. Guru-guru pun dapat melakukan pembelajaran di waktu yang sama menggunakan grup media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, atau media lainnya yang dapat digunakan sebagai media belajar di masa pandemi COVID-19.
Selain itu, support yang diberikan Ruhama untuk para pendidik dengan memperkuat internet sekolah dan juga pemberian kuota. Kita tetap belajar di rumah, anak-anak sekalian, dan kita terus mensupport anak-anak untuk senantiasa belajar dengan sebaik-baiknya melalui online, internet. Ya, memang kadang-kadang kemarin juga sudah kita siapkan kuotanya dan ada juga dari dinas, dari pusat. Nah, sekarang ini dalam rangka kegiatan penilaian akhir semester kita berikan kuota khusus karena memang menggunakan Google Form ujiannya. Nah, dalam proses pembelajarannya pada kesempatan selama pandemi ini, guru-guru tetap mengajar di sekolah, anak di rumah, karena memang di sekolah sudah tersedia internet ya, internetnya, jadi tidak perlu menggunakan internet pribadi. Juga kami menekankan kepada Bapak dan Ibu guru untuk senantiasa melakukan pembelajaran dengan sebaik mungkin, baik itu melalui Zoom atau Google Classroom juga WA. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi dan situasi yang ada, dan itu sudah dilaksanakan dengan alhamdulillah dengan sebaik-baiknya karena kita dipantau setiap hari mengenai kehadiran mengajar guru dalam kegiatan proses belajar mengajar selama pandemi ini. Memang suka dukanya banyak sekali kalau kegiatan online ini, tapi juga ada manfaatnya. Dukanya yaitu guru jarang ketemu anak-anak, sehingga candarianya tidak ada, seolah-olah kita mengajar barang mati, karena yang dihadapi adalah kursi dan meja saja. Jadi sementara, namun demikian kita juga menyarankan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menggunakan Zoom agar ada komunikasi langsung dengan anak dan seolah-olah mereka berada dalam kelas. Nah, ini yang terasa mungkin kurang menyenangkan karena memang biasa kan guru-guru anak-anak juga bisa bercanda, bisa ketawa dengan guru-gurunya, bisa seloroh gitu kan. Jadi saat ini itu tidak ada, seolah-olah kita seperti dunia yang beda sama sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan tentu saja manfaatnya atau sukanya ada, karena yang selama ini guru juga kurang bisa memanfaatkan IT dan dipaksa untuk bisa menggunakan IT atau komputer dengan sebaik-baiknya. Karena mereka juga kan harus memposting pelajaran mungkin lewat Zoom atau lewat video dan sebagainya. Dan itu tentu saja harus mampu menggunakan IT dengan baik. Kalau Bang untuk adaptasi sendiri Pak, adaptasi guru, mungkin adaptasi staf dan juga adaptasi murid, berapa lama sih Pak adaptasi dengan teknologi terbaru ini? Sekitar 2-3 bulan ya. Awal-awal kita memang masih serabutan, terus terang masih serabutan, tapi kemudian setelah itu alhamdulillah sudah lancar, berjalan dengan baik. Dan kita juga awal-awalnya sempat bingung, karena memang guru waktu itu harus ditatar dulu, diberikan pengarahan dulu, dan itu memerlukan waktu. Jadi penyelesaiannya mungkin sekitar antara 2-3 bulan agar bisa menggunakan fasilitas pembelajaran dengan baik. Lalu untuk support dari Ruhama sendiri Pak, apa Pak untuk guru-guru, terutama kan memang butuh kuota, butuh pembelajaran, mungkin apa Pak supportnya? Apa ada pelatihan mungkin? Atau seperti apa? Ya, kita support untuk kuota karena memang sekolah sudah menyediakan internet semaksimal mungkin. Juga kita berikan juga kuota-kuota bagi guru-guru, di samping pemerintah juga memberikan kuota. Dan UHAMKA sendiri tentu mensupport kegiatan ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan IT dengan baik untuk pembelajaran. Nah, kami dari SMP Islam Rahma Lab School of UHAMKA ini tentu saja memacu dan mencoba untuk berbuat sebaik mungkin agar proses pembelajaran pada masa pandemi ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, Stewards, walaupun belajar dari rumah aja, tidak menyurutkan siswa-siswi untuk menoreh prestasi.
Nah, beberapa siswa-siswinya memenangkan perlombaan yang membanggakan SMP Islam Ruhama loh. Salah satunya adalah juara tari saman. Nah, bagi yang penasaran, so don't go anywhere. Stay tuned at Jurnalis Sekolah.